Pak Supriyanto gimana? BNN menemukannya dari mana awalnya nih Pak? Jadi kami BNN sangat concern terhadap kesehatan masyarakat. Bagaimana isu tentang vape ini tidak hanya di Indonesia, tapi sudah global, regional, dan negara tetangga Singapura. Dan bahkan di beberapa negara sudah dilarang. Iya. Tentu BNN harus mengambil langkah cepat. Maka BNN dengan seluruh sumber daya yang ada, mencoba mengumpulkan berbagai sampel dari seluruh Indonesia, cairan vape, baik yang isi ulang maupun yang cartridge. Kami melakukan pengujian setidaknya 414 sampel cairan vape. Wow. Dan dari 414 itu ada 26 sampel yang mengandung narkotika dan 53 mengandung etomidate yang pada saat itu memang belum masuk golongan narkotika. Pada saat itu. Tapi artinya masih Permenkes mengandung belum memperkuatnya. Gitu. Belum, karena berlakunya diundangkan baru tanggal 28 November. Tetapi sudah masuk di dalam golongan NPS. Di mana ini secara global sudah dilarang, namun di Indonesia belum diundangkan. Nah, sekarang etomidate sudah Dipertegas oleh Permenkes. dilarang, dipertegas dengan Permenkes itu. Oke. Artinya bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Budianto tadi, kalau di official vape store kemungkinan sangat kecil karena ini adalah namanya penyalahgunaan. Jadi tentu menggunakan sistem jual beli yang di black market atau dark market. Kami mencoba menelusuri semua kemungkinan penyalahgunaan itu di mana. Itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari 414 itu ada 26 narkotika. Nah, narkotikanya jenisnya adalah ada THC. THC itu adalah kandungan utama di dalam ganja. Kemudian ada ecstasy, MDMA, ada methamfetamin, ada kokain, kemudian termasuk Kelas yang berat sekarang semua itu. masuk etomidate, dan yang paling banyak adalah juga termasuk sintetik cannabinoid atau disebut dengan ganja sintetik. Itu sampel-sampel yang Anda sebutkan berapa Pak tadi bisa diulang? 414. Oke, itu Anda dapatkan dari Jadi penyelidik dan penyidik BNN penangkapankah atau apa begitu? ada sistem penangkapan, ada sistem penyelidikan di tempat-tempat yang diduga adalah penjualan secara ilegal. Termasuk yang tadi disampaikan oleh rekan saya Reza tadi, penjualan di online. Iya, atau betul. Di black market seperti ada itu. di online, ada di tempat hiburan malam, ada di berbagai Ini saya ke di berbagai tempat yang memungkinkan menjadi tempat transaksi ilegal untuk asosiasi vape. sudah men-trace nggak itu? Artinya Anda mengklaim Anda memiliki asosiasi vaporizer gitu kan ya. Artinya harus bertanggung jawab dong terkait dengan peredaran narkotika ini. Saya mau tanya dulu balik, Silakan. apakah itu berpita cukai apa enggak? Silakan Pak Supri dikomentari. Jadi yang kami lakukan pengujian, memang hampir semuanya tidak menggunakan pita cukai. Artinya kenapa Mas Budi? Nah, tandanya ini kan digunakan sama oknum ya. Dan kita sendiri kan juga bukan dari kita hanya dengar-dengar, tapi kan kita kan tidak ada ranah untuk mungkin belinya di disco gitu-gitu, kita pergi ke disco untuk beli. Susah nge-trace-nya kan ya. untuk nge-trace-nya itu kan. Cuma kami siap berkolaborasi dari awalnya, dari sebelum sekarang terjadi juga kami selalu berkoordinasi dengan pihak BNN. Apakah setiap ada penemuan seperti itu, jadi kita bisa bersama-sama nyari solusinya. Karena kita nggak mau nih endingnya kayak seperti sekarang nih, puncak-puncaknya lagi kayak tinggi-tingginya gitu nih. Ini kalau ibaratnya RPM-nya lagi di tinggi-tingginya di sekarang nih. Jadi tadi Anda mengatakan di saat kita lagi untung-untungnya, lagi hype-hype-nya, ini BNN dan kepolisian justru malah mengusik-musik begitu. Kita sih bukan bilang untung-untungnya ya, maksudnya ya ini vape Silakan, ini kan Pak, menjadi salah satu solusi. Ini kan kita sudah mengkaji ya, tadi saya bilang kita mengkaji di Ya kan kalau lepas dari bisnis juga dong. ya, bisnis pasti. Tapi kan ini kita menghadirkan sebuah solusi untuk orang yang sudah mengadiksi rokok tidak bisa berhenti, ya kita kasih solusinya. Tapi kalau itu jadi celah masuknya narkotika bagaimana? Saya mau tanya Mas, celah narkotika, kalau misalkan kayak saya lihat di TV-TV sarana narkotika seperti apa? Misalkan botol aqua, apa botol aqua yang ditutup? Bisa saja. Mohon maaf ya kita tidak menyebut merek. Iya, oke. Air mineral lah ya. Air mineral, Air mineral gitu. Sorry. Kan. Oke. Ya itu bisa saja terjadi. Apapun kan sekarang bisa saja terjadi. Iya, bisa aja terjadi kan. Artinya begini, bila mana ada asosiasi yang menjadi payung, Anda mengklaim kami ini asosiasinya. Ya.
bentuk pertanggungjawaban apa dong kalau kayak gitu? Bentuk pertanggungjawabannya, makanya kita juga melakukan studi seperti yang kemarin di BRIN itu kan sudah menyatakan bahwa kita yang berlegal, yang kita membayar pita cukai, kita ini nggak ada problem. Ya. Kita karena mengambil sampel itu bukan hanya beberapa sampel ya, kita ngambil beberapa brand yang memang dari yang top tier sampai yang bawah. Itu kita ambil dan kita tidak pernah menemukan zat-zat terlarang itu. Apakah saya harus menyalahkan anggota asosiasi saya? Kan tidak kan? Jadi dari 414 ini 53 atau 1/8-nya Pak Supriyanto. Masa 1/8 ini bisa menghancurkan seluruh asosiasi Betul. dan bisnis Rusak yang berjalan susu di belanga sini. gitu ya. Betul. Iya. Dan ini kan ada banyak orang yang hidup dari sini ya, maksud saya. Nah, itu. Gimana Pak Supri? Jadi mungkin perlu saya sampaikan ada 2 kategori sebenarnya ya. Vape tanpa atau dengan narkotika sebenarnya ada bermasalah untuk kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu kan. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam vape, cairan vape itu setidaknya ada 2 kelompok zat. Pertama adalah ada pelarutnya, yaitu rata-rata adalah menggunakan propylene glycol dan vegetable glycerin. Untuk propylene glycol itu adalah untuk memberikan sensasi di tenggorokan, kuat atau tidak. Nah, untuk uap atau aerosolnya itu menggunakan vegetable glycerin. Baik, kembali kita lanjutkan Pak Supri. Jadi gimana? Oke, tadi pelarutnya. Ya. Ya. Nah, kemudian di samping pelarut biasa ada zat psikoaktif. Di sini biasanya yang digunakan untuk pada vape adalah nikotin. Nah, nikotin ini mulai dari ada yang mengklaim kadarnya 0, tapi kebanyakan pasti ada nikotinnya. Sampai kadar tertentu. Karena itu adalah efek yang diharapkan muncul manakala kita nge-vape. Tanpa nikotin ibarat makan tanpa garam. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah flavoring agent atau zat perisa yang memberikan aroma maupun rasa. Nah, ini yang paling sulit dikontrol karena yang ditawarkan berbagai macam rasa, berbagai macam aroma, dan ini adalah zat-zat kimia yang digunakan walaupun produsen vape mengklaim bahwa itu adalah food grade, tapi perlu kita sadari bahwa sesuatu yang dimakan aman belum tentu itu dihisap adalah aman. Oh, oke. Nah, etomidate itu masuknya di mana? Di flavor, di pelarut atau di mana? Sebenarnya masuk di psikoaktif karena dicampurkan di dalam nikotinnya. Di Karena dalam nikotinnya. sebenarnya kan dalam satu cairan sama saja di mana aja, tapi lebih ke psikoaktifnya. Oke. Karena zat psikoaktif sebagai zat. Nah, Mas Budi, Oke. dalam meluncurkan produk misalnya kan, asosiasi kan pasti kan mendaftar lah ya, brandnya, mereknya dan lain sebagainya. Itu di cross check dulu nggak sih? Ada nggak? Kan setidaknya kan membantu juga Kepolisian Republik Indonesia, BNN dalam hal ini, Kementerian Kesehatan untuk tahu gitu loh kandungan-kandungan apa Ya, saja. kita selama ini sih selalu biasanya kita sebelum kita rilis kita selalu membuat riset ya. Ada beberapa labor company besar itu pasti melakukan Contoh, company A masukkan brand ini. ya itu kita membuat riset sendiri gitu. Artinya tidak langsung dilepas ke pasar ya? Oh tidak tergantung ya. Kita kan ini ada beberapa brand yang A, B, C ya. Maksudnya ada tiering-tiringnya. Kalau kita udah yang di level atas pasti kita udah melakukan hal tersebut gitu. Kita melakukan Baik. ya standarisasinya selayaknya yang harus dilakukan. Ya. Tapi kita di asosiasi juga semua kan kita juga tahu pemainnya ya. Kita selalu menjaga industrinya gimana caranya tetap sustain gitu. Makanya kita tidak berani melanggar aturan-aturan yang ada. Tadi saya dengar juga dari Bapak Supriyanto tadi bahwa vape itu